Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya. Kita diberi kesempatan untuk bertatap muka, untuk bersama-sama saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan, supaya kita ingat atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, atas karunia-Nya, atas anugerahnya. Kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang sangat sangat mendapat kenikmatan yang mulia ini. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah dikatakan bersyukur kalau tidak menggunakan segala nikmat, segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kecuali untuk berbuat ketaatan, menjalankan perintahnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi catatan pahala kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, menjadi pembela kita yang bisa menyelamatkan kita di hari pembalasan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama Islam, agama yang mulia ini, sehingga sampai kepada kita, maka kita menjadi hamba-hamba yang mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhaannya, mempunyai peluang untuk menggapai rahmat dan kasih sayangnya, untuk menggapai ampunannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang kelak insya Allah mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita malam ini berarti tanggal 23 malam 24 Desember. Kita di penghujung tahun 2022. Sesungguhnya di dalam agama Islam tidak ada ritual khusus, tidak ada ibadah-ibadah khusus di awal dan akhir tahun. Yang ada adalah kita mengambil pelajaran dari apa-apa yang telah kita jalani, kita lakukan, yang kita usahakan selama setahun yang belakang ini. Sehingga kita bermuhasabah, muhasabah introspeksi kepada diri kita sendiri untuk melanjutkan kehidupan ini dengan sesuatu yang lebih baik lagi, untuk memperbaiki apa-apa yang selama ini dirasa masih kurang, untuk menjadikan tujuan-tujuan yang baik di masa yang akan datang. Seperti biasa, kalau perusahaan di akhir tahun ada rekap, ada audit, ada hitung-hitungan apakah dia dapat laba, beruntung, atau malah defisit, malah berkurang asetnya dan merugi. Demikianlah kita ketika menjalani kehidupan ini, maka setiap waktu, pergantian bulan, tahun, hari, bahkan setiap detik, setiap waktu kita itu memikirkan ada pelajaran yang kita dapatkan dari kehidupan kita selama ini. Saya akan mengutip dari surat Ali Imran ayat 190 dan 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita menyadari ternyata kita itu hidup di alam semesta raya, kita hidup di planet bumi. Yang planet bumi ini kalau diibaratkan, kita kan pelaut ini biasa di lautan luas yang seakan-akan gak ada tepinya kalau sedang di lautan. Kecil kapal yang kita tumpangi yang hanya beberapa orang ini kecil. Nah ternyata bumi yang seluas ini ternyata adalah hanya kalau dibanding matahari, ya hanya sebutir kelereng. Kalau matahari itu sebesar bola basket. Dan ternyata matahari bukan makhluk atau benda terbesar yang ada di alam semesta raya ini. Ada yang meneliti, ahli astronomi. Ini kan kita inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, seluruh isinya, planet-planet yang ada di dalamnya. Matahari ternyata bukan benda terbesar yang ada di alam semesta ini. Benda terbesar seperti apa? Ternyata matahari hanya setitik sel darah putih yang hanya bisa dilihat dari mikroskop. Sedangkan planet yang terbesar itu sebesar benua Amerika. Gimana perbandingannya? Triliunan kali. Itu matahari. Yang ternyata bumi yang kita tinggali miliaran penduduknya ini hanya sebutir kelereng dibanding matahari kalau dia sebesar bola basket. Berarti bumi ini kecil, lebih kecil dari debu. Kita penghuninya, miliaran manusia yang hidup di dalamnya, nggak ada apa-apanya. Maka dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya. Berarti hakikatnya kita itu kecil di hadapan Sang Pencipta yang menciptakan seluruh angkasa raya ini beserta isinya. Dan ternyata benda tadi yang paling besar yang pernah diteliti oleh manusia, yang sebesar benua Amerika dibanding matahari yang hanya satu sel darah putih, dibandingkan gak ada apa-apanya. Itu bukan satu-satunya, miliaran jumlahnya di alam raya. Dan semuanya bergerak, semuanya berotasi. Kenapa? Nah itulah terjadinya siang dan malam. Pergantian hari, pergantian pekan, pergantian bulan, pergantian tahun. Maka kembali ayatnya adalah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua, kalau kita mau berpikir, entah itu pelaut, entah itu ahli astronomi, pelaut itu dekat dengan astronomi karena dia petunjuknya kalau tidak ada alat canggih ini adalah bintang yang dijadikan alat penunjuk arah. Itu ketika orang mempelajari segala macam ilmu, pengetahuan, entah itu urusan dunia, entah itu ilmu urusan dunia ataupun urusan akhirat, pasti ujungnya mengambil kesimpulan bahwa ada Tuhan yang maha kuasa. Kenapa? Benda langit yang sebanyak ini, yang besar-besar itu, semua beredar, ada siang, ada malamnya. Dan semuanya nggak ada yang tabrakan, nggak ada yang nyerempet, nggak ada yang keluar dari lintasannya. Maka semua itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Maka kita merenung sejenak di setiap, bukan disyariatkan, bukan diperintahkan di setiap pergantian tahun, tapi di setiap kita melihat tanda-tanda alam semesta yang kita lihat di depan kita, laut yang kita arungi ini, daratan yang kita tinggali ini, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat berikutnya mengajak kita untuk berpikir. Siapa ulul albab itu? Orang yang mempunyai pikiran, orang yang mau berpikir, orang yang mau menggunakan rasionalitasnya, orang yang mau berpikir secara sehat, orang yang menggunakan akalnya dengan cara berpikir yang sehat, ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa berpikir menggunakan pikirannya untuk dalam keadaan berdiri, keadaan duduk,
dalam keadaan berbaring. Artinya setiap kondisi dimanapun dia berada, apapun aktivitasnya, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita ini, kerjaan kita itu ibadah. Kalau kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencari nafkah untuk anak keluarga kita, anak istri kita, bapak ibu kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja keras kita, lelah kita, keringat kita, banting tulang kita akan bisa bernilai ibadah. Kalau kita menyandarkan semuanya lillahi ta'ala, niatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, berbaring. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dia itu orang-orang yang senantiasa berpikir, memikirkan dalam penciptaan langit dan bumi, lalu mengambil kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Enggak ada. Bahkan benda yang haram pun, bahkan benda yang menjinjikkan pun itu ada hikmahnya, ada tujuannya Allah menciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk ini dengan detail, dengan rinci. Ma khalaqta hadza batila, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maka maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari azab neraka. Itu apa namanya, kesimpulan setiap orang yang memikirkan penciptaan apa namanya alam semesta raya ini. Nah, penciptaan semua alam semesta raya, jangan dianggap bahwa Allah itu hanya mengurusi siapa yang akan masuk surga, siapa yang masuk neraka saja. Kita manusia kan punya tanggung jawab, punya amalan, ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada keyakinannya. Nah, itulah yang dinilai, akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Apakah timbangan kita itu berat, amalan pahalanya, atau apakah ringan? Maka tinggal dua pilihan. Kita mau taat, silahkan. Mau maksiat, silahkan, pilih sendiri. Kalian punya kesempatan, punya peluang, punya tenaga, punya kemampuan, tapi juga punya pikiran yang bisa menilai. Punya pikiran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengurusi yang akan masuk surga dan yang akan masuk neraka. Bahkan semuanya diurusi. Yang tidak masuk surga dan masuk neraka saja sudah diurusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib, tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal gaib itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ada orang yang mengaku-ngaku tahu, ini kan akhir tahun, ya kan? Oh, tahun 2023 ini akan terjadi begini. Oh, akan terjadi gempa begini. Oh, yang akan terjadi tsunami di sini. Oh, akan ini artis ini akan mati. Oh, ini akan ada presiden seperti ini. Gaib nggak boleh kita yakini, nggak bisa. Yang tahu hal yang gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada makhluk yang diberitahu oleh Allah, lah itu berarti Allah berkehendak orang itu tahu. Tapi kalau ada yang mengaku tahu segala hal yang oh ini akan terjadi ini, maka hukumnya tidak boleh kita percaya. Ramalan. Rukun iman kita itu 6, ya kan? Iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qadha dan qadar. Nggak ada iman kepada ramalan, nggak ada iman kepada isu, nggak ada iman kepada segala bentuk hal-hal omongan dukun paranormal. Makanya ancamannya orang yang mendatangi dukun 40 tahun sholatnya tidak, 40 hari sholatnya nggak diterima, nggak boleh. Maka wa indahu mafatihul ghaibu,
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah perbendaharaan hal-hal yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril tak pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam bentuk manusia, bertanya. Di antara pertanyaannya, akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu kapan hari kiamat, siapa yang akan mendapati. Dalam bahasa kita Jawa itu menangi, siapa yang akan mendapati, mengalaminya. Nggak ada yang tahu. La ya'lamuha illahu. Nah, ini rinciannya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan dirinci dengan detail. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah selembar sehelai daun itu jatuh kecuali Allah Maha tahu. Illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah ada selembar helai itu jatuh kecuali Allah itu Maha tahu. Nanti kita rinci. Wala habbatin, tidaklah ada sebutir biji di dalam fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, tidaklah itu dalam keadaan kering. Wala yabisin, basah, wala yabisin ataupun kering, illa fi kitabim, kecuali sudah dicatat dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Tidaklah sehelai daun itu jatuh kecuali Allah Maha tahu kenapa dia jatuh, kapan dia akan jatuh, di mana dia akan jatuh. Padahal daun ini nggak ada pertanggungjawabannya kelak masuk neraka atau masuk surga, nggak ada. Nggak ada daun itu akan masuk surga atau neraka, nggak ada hisabnya. Tapi Allah mengurusinya dengan detail. Allah mengaturnya dengan rinci. Kapan dia jatuh, di mana dia jatuh, kenapa dia jatuh, sampai umur berapa daun itu akan jatuh. Itu yang tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Allah Maha tahu. Allah mengurusi, mencatatnya. Bahkan sebutir biji dalam kegelapan bumi, di malam hari, di dasar lautan, dalam keadaan basah atau kering, semuanya sudah dicatat. Nggak ada urusannya itu dengan surga dan neraka. Tapi Allah Maha mencatatnya, Maha mengetahuinya. Itulah maka orang-orang yang senantiasa ketika mengalami pergantian waktu, itu yang dia pikirkan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah memikirkan, menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ada gunanya, ada fungsinya, ada hikmahnya. Subhanaka, setelah menyadari kelemahannya, kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita 6 miliar lebih penduduk manusia yang hidup sekarang di bumi ini, ternyata bumi hanya sebutir debu yang nggak ada artinya. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Engkau yang Maha suci, terlepas dari segala sifat yang negatif, yang kurang. Maka kami mengakui, manusia, saya, semua tidak Maha suci. Berarti saya kotor, saya penuh kesalahan, saya banyak dosa, saya banyak khilafnya, saya banyak mengikuti hawa nafsu. Maka ending dari ayat 191 itu, Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami, jauhkanlah kami dari api neraka. Kami yang kotor ini minta ampunan. Kami yang banyak dosa ini, lah itulah makanya setiap pergantian bulan, tahun, hari, harusnya setiap hari itu kita muhasabah. Jadi inti dari pergantian waktu, entah itu tahun, bulan, pekan, hari, itu muhasabah, introspeksi. Tangan kita selama ini yang buat kita kerja, apa yang kita lakukan dengannya?
Apakah banyak dosanya setahun ini? Apakah banyak maksiatnya? Apakah kita gunakan untuk menengadah, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sucikan dengan air wudhu? Apakah kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita gunakan untuk sedekah? Apakah kita gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Atau banyak kesalahan, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil? Mulut kita selama setahun ini, apa yang sudah keluar darinya? Apakah ucapan baik? Apakah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah membaca Al-Quran? Atau caci maki? Atau ghibah? Atau sesuatu yang gak ada gunanya? Mata kita yang selama ini kita melihat, kita gunakan untuk bekerja, bahkan begadang di tengah malam, mencari nafkah. Apa yang sudah dia lihat selama ini? Apakah dia melihat hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia melihat untuk membaca Al-Qur'an? Apakah dia melihat hal-hal yang diperintahkan atau sebaliknya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat-nikmat yang disebut di dalam Al-Qur'an paling sering adalah asam awal basar. Bahkan pendengaran itu disebutkan lebih dahulu. Telinga kita, karena bayi itu ternyata lebih duluan mendengar daripada melihat. Maka pasti ketika disebut nikmat yang disebut di dalam Al-Quran itu pendengaran, sam'a wal absar wal basar. Pendengaran baru penglihatan. Selama ini kita mendengar apa? Apakah ayat-ayat suci Al-Quran? Apakah ketaatan ataukah nasihat? Atau hal-hal yang diharamkan? Ataukah hingar-bingar, caci maki, sumpah serapah, ucapan-ucapan, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka setahun yang akan datang, ketika banyak kesalahan, kembalikan itu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada garisnya, kepada hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan kembali, seakan ini adalah renungan bagi kita. Selama ini amalan kita itu untung apa rugi? Banyak amal solehnya atau banyak maksiatnya? Dari keseluruhan anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, selama ini melangkah kemana? Mulut kita masuk ke dalamnya apa saja? Pikiran kita gunakan untuk apa saja? Kemudian ini juga menjadikan perenungan bagi kita supaya kita tidak melulu orientasinya dunia, tidak hanya pikirannya tentang materi saja, tidak hanya tentang fisik saja, tapi renungkan ada tujuan yang lebih utama kita diciptakan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tenaga kita yang selama ini kita keluarkan terforsir, tujuannya hanya dunia saja. Berapa sih yang kita dapatkan dari keuntungan dunia ini? Semati-matiannya kerja keras kita nggak bakal mengalahkan orang pembesar-pembesar yang menguasai kekayaan negeri ini, yang triliunan, yang miliaran, diperas sampai habis pun keringat kita, nggak bisa itu. Mempunyai emas sebesar nggak usah sebesar rumah, sebesar bola basket pun nggak baik. Diperas tenaga kita sampai keluar habis pun nggak bisa. Maka itulah ujung dunia. Padahal kalau kita mau tahu kerugian orang-orang yang terjerumus ke dalam pencarian dunia lalu sampai meninggalkan akhiratnya,
sampai kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, berapa sih? Nah, ini makanya nikmat yang paling besar dalam diri kita itu adalah nikmat iman Islam. Kalau ada orang bertanya, berapa sih nilai keimanan? Kok sampai ada orang yang berani murtad hanya gara-gara misalnya segepok uang pun, hanya sekarung beras, hanya sebungkus 2 bungkus mie instan. Berapa sejatinya harga keimanan manusia itu? Maka di dalam surat Ali Imran ayat 91 disebutkan, ini kalau jawaban orang-orang bertanya, berapa harga keimanan? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, itu kan berarti kita masih untung ini, punya keimanan. Sebiji zarah pun itu sangat luar biasa. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, fala yuqbala min ahadim, tidak diterima tebusan. Orang menebus, pengen dia selamat tidak masuk neraka gara-gara dia kafir selama di dunia. Fala yuqbala min ahadihim, tidak diterima satu pun dari orang kafir ini mil'ul ardi dhahaba wala wiftadabi, sebesar bumi ini emas. Dia ingin menebus dirinya yang sudah pasti masuk neraka karena dia kafir dan matinya dalam keadaan kafir, vonisnya masuk neraka, pengen menebus dirinya, menyuap malaikat, membayar, menebus supaya dirinya nggak masuk neraka. Mil'ul ardi dhahaba, sebesar bumi emas semuanya. Lawang keringat kita kerja keras banting tulang sampai habis keringat kita diperas, sekepok emas pun nggak bakal dapat. Ini sebesar bumi emas semua isinya. Ingin menebus supaya selamat dia, tidak diadab di neraka, nggak diterima. Fala yuqbala, nggak diterima. Itulah harga keimanan kita. Sebesar bumi emas ini lebih berharga nilai keimanan kita, lebih berharga. Maka harus kita jaga. Bagi mereka, maka ulaika lahum adzabun alim. Mereka orang kafir itu nggak bisa selamat, adab yang pedih. Wa ma lahum min nasir, dan mereka tidak bisa mendapat penolong sedikit pun. Seorang yang dulu mereka banggakan, ada jenderal yang membanggakan dengan pangkatnya, bisa lolos mungkin dari hukuman dunia. Ada koruptor bisa menyuap hakim di dunia, punya backing, nggak ada itu yang bisa menolong kelak di akhirat, nggak ada. Makanya renungan kita itu supaya kita tidak materialisme. Renungan kita itu supaya kita tidak jor-joran, lomba-lomba hanya untuk dunia. Surat yang sering kita dengar atau yang gampang lah kita dengar, surat At-Takasur, alhaakumut takasur, mencelakakan kalian at-takasur. Takasur itu berbanyak-banyakan. Kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran itu bermewah-mewahan. Tapi secara bahasanya berbanyak-banyakan. Tapi tidak disebutkan banyak-banyakan dalam bidang apa. Makanya semuanya. Berbanyak-banyakan dalam segala bidang. Berbanyak-banyakan dalam titelnya, kecerdasannya, rumahnya, hartanya, kendaraannya, kekuasaannya, keluarganya, semua itu akan membinasakan dia, mencelakakannya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya kalau kita ngejar dunia. Kenapa disebut sampai hatta zurtumul maqabir? Di antara asbabun nuzulnya itu ketika zaman dahulu, orang jahiliyah itu ketika berbangga-bangga satu kabilah dengan kabilah yang lain membanggakan, oh kami punya pembesar, ini dulu panglima perang kami paling kuat, oh kami punya orang kaya yang paling kaya bisa menjamu semua orang-orang yang ibadah haji,
Oh, kami punya dulu pahlawan yang perkasa, yang pemberani. Setelah semuanya saling bangga, oh kami juga punya, kami punya. Selesai dengan yang masih hidup, diajak ke kuburan. Oh itu dulu kakek nenek moyang kami, oh itu pahlawan. Oh dulu itu orang kaya. Oh dulu itu pemberani. Oh ini cerdas. Sampai yang sudah di kuburan dibangga-banggakan. Hatta zurtumul maqabir. Itu asbabun nuzulnya. Tapi penafsiran kita, kita mengambil ibrohnya, ternyata zaman sekarang semua itu buat bangga-banggaan. Entah itu pakaiannya, perhiasannya, rumahnya, mobilnya, perusahaannya, kapalnya, uangnya, kecerdasannya, kekuasaannya dibuat untuk bangga-bangga. Sampai zaman sekarang kuburan jadikan lomba berbangga-banggaan. Yang dari Jakarta itu kalau ke sini lewat jalan tol, nanti di kanan jalan ada itu kuburan San Diego Hills. Situ pengen dikubur di situ berapa? Puluhan juta sampai ratusan juta hanya untuk dikubur. Berbangga sampai kuburan zaman sekarang untuk bangga-bangga, untuk dikubur saja. Bangga-banggaan sampai harus bayar ratusan juta. Itu mau dikubur. Hatta zurtumul maqam. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali jangan begitu, kelak kamu akan tahu akibatnya. Kamu akan lihat. Kemudian ini diulang, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan begitu. Kamu kelak akan tahu akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan sekali-kali seperti itu. Kamu akan tahu akibatnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali jangan. Kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Ilmu yakin itu yang sekarang kita miliki. Kita mendengar ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling jujur sebelum Nabi, sebelum dijadikan Nabi, sudah diberi gelar Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya. Berarti kita tahu informasi dari orang yang sangat kita percayai. Kita sama teman saja sendiri, kemarin hasilnya Piala Dunia berapa? Adu penalti, yang menang siapa? Argentina, dari teman kita. Kita sangat percaya, oh itu yakin, orang yang kita yakini. Nah ini Nabi kita yang sangat jujur ini menyampaikan bahwa kelak akan ada surga, ada neraka. Itu ilmu yakin, kita nggak melihat. Kita kan nggak nonton langsung, tapi hanya melihat, tahu dari omongan saja, itu yakin. Kenapa diulang-ulang? Apa namanya? Kalla saufa ta'lamun. Kenapa? Jangan sekali-kali kamu begitu, kelak kamu akan tahu akibatnya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Dan jangan kamu seperti itu, kamu kelak akan tahu akibatnya. Karena akibatnya tidak hanya kita tahu di dunia, tapi akan berulang-ulang. Akan tahu akibatnya kelak ketika mau meninggal. Akan tahu akibatnya kelak di alam kubur. Akan tahu akibatnya kelak ketika di yaumul hisab, hari kiamat. Berarti diulang-ulang. Kelak kamu akan tahu. Makanya patokan kita apa namanya? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahun." Ketahuilah oleh kalian bahwasanya hakikat dunia itu yang pertama laibun, main-main, sendaguro, walahun, dan sendaguro, wazinah, dan perhiasan, hiasan, lomba pakai hiasan yang paling mewah, paling bagus, paling indah, paling mahal. Wa tafakhurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad, dan saling bangga-bangga di antara kalian dan saling banyak-banyakan dalam harta dan anak-anak. Nah, itulah hakikat dunia. Laibun walahun, main-main, sendaguro. Kita yang kerja di tengah laut siang malam ini, bayarannya saya sama yang main game online itu kalah. Yang paling pintar game online itu bayarannya miliaran. Hanya main-main. Hidup dunia itu ya kayak gitu. Kita yang peras keringat banting tulang
itu sama orang-orang yang suka bercanda itu, yang cuma menghibur untuk lucu-lucuan itu jauh kalah. Nah, itulah kehidupan dunia. Kehidupan kita itu hanya main-main senda gurau. Wazina, perhiasan. Wa tafakhurum baina, hanya saling bangga, menang-menangan. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dan saling berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Maka disampaikan kama sali ghaisin, seperti ini hujan yang turun. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mengagumkan para petani, orang-orang yang kafir itu terbuai, kagum dengan hijaunya, suburnya tanaman yang karena hujan turun. Kemudian dia mengira dia akan panen banyak, akan dapat hasil yang banyak. Ternyata tuh summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian ternyata tanaman yang menghijau lebat karena hujan ini kemudian layu, kemudian menguning. Summa yakunu hutama, kemudian hancur. Belum sempat dia nikmati buahnya, belum sempat dia panen, hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Sedangkan di akhirat bagi orang yang kafir azab yang sangat pedih. Sedangkan bagi orang yang beriman ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ditutup ayat 20 dari surat Al-Hadid ini adalah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka jangan sampai apa yang kita cari selama ini kita sandarkan hanya untuk menumpuk materi, mengejar materi, lupa dengan tujuan kita hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang. Maka akan penyesalan di dunia, di akhir hayatnya. Ini dalam surat Al-Munafikun akhir-akhir ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah anak-anakmu, hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan seperti itu, maka dia termasuk orang yang rugi. Jangan sampai harta kita yang kita cari selama ini, yang kita kejar, yang kita kumpulkan, yang kita mati-matian berjuang ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak kita melalaikan kita demi anak, demi istri, sampai lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang melakukan seperti itu, faulaika humul khasirun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Dan nafkahkanlah apa-apa yang kami rezekikan kepadamu ini sebelum datang ajal menjemput, kematian menjemput salah seorang di antara kalian. Baru sadar ternyata harta yang mati-matian dia kejar ini, kekuasaan yang mati-matian dia perjuangkan ini enggak dibawa mati. Baru sadar ketika maut mau menjemputnya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu fayaqul, maka dia berkata, ya Rabb, akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah nyawaku sebentar saja. Fa asaddaqa, saya ingin sedekah. Wa aku minas solihin, dan aku ingin jadi orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa hanya disebutkan sedekah? Ternyata ibadah yang paling cepat, paling ringkas untuk masalah harta dan paling cepat diterima adalah sedekah. Selama ini dia lalai. Begitu ajal mau menjemput, dia pengen sholat, padahal sudah sakit, sudah sakaratul maut. Apa bisa? Mau wudhu saja dia susah. Mengucapkan sesuatu sudah susah. Bagaimana dia mau sholat? Apalagi yang lebih rumit, mau puasa harus seharian. Mungkin dia pengen nyawanya cuma ditunda hanya 5 menit. Puasa harus seharian. Apalagi pergi umroh, pergi haji. Jelas gak mungkin.
Waktu yang paling pendek minta ditunda nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa digunakan untuk beribadah sedekah. Dia ingat hartanya, ya Allah saya sedekahkan ini untuk masjid, ini untuk panti asuhan, ini untuk anak yatim. Selesai, langsung diterima. Clear. Baru dia nyawanya baru dicabut. Ternyata tidak bisa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda nyawa seseorang ketika sudah sampai ajalnya. Nah, itulah ajal ketika sudah waktunya tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan, tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditunda. Karena orang yang pengen ditunda ajalnya tidak ada yang bisa. Maka dalam ayat disebut walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya, ada umurnya. Kalau sudah datang ajalnya tidak ada yang bisa mengakhirkan sedetik pun. Wala yastaqdim, tidak bisa diajukan. Dalam ayat yang lain, qul la amliku li nafsi dharra wala naf'a illa masya Allah. Katakanlah, aku tidak punya kekuasaan apapun untuk memberikan mudarat atau manfaat kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal. Tiap umat ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka tidak bisa ditunda, tidak bisa diajukan. Itu penyesalan di dunia. Pengen sedekah, pengen sholat, pengen ngaji, pengen puasa. Penyesalan yang ini kita tutup dengan penyesalan-penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu menjelang kematiannya. Penyesalannya ketika sudah di depan pintu neraka, mereka pengen pulang, pengen balik ke dunia. Dalam surat Al-An'am ayat 27 disebutkan walau taro id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Setelah dihisab, dia di depan pintu neraka, dia berkata, maka ayat ini menggambarkan walau taro id wuqifu. Seandainya kamu melihat orang-orang kafir itu sudah berdiri di depan pintu neraka, id wuqifu 'alan nar, mereka berdiri di depan pintu neraka. Faqalu, mereka berkata, ya laitana, duhai celaka kami, nuraddu, seandainya kami bisa dikembalikan, wala nukadziba bi ayati rabbina, dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami mau jadi orang-orang yang beriman. Ternyata nggak bisa dikembalikan. Makanya itu baru di luar. Bagaimana ceritanya kalau sudah di dalam neraka? Maka itu tadi, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lam. Sekali-kali jangan begitu. Kamu kelak akan tahu akibatnya. Kemudian jangan sekali-kali begitu. Kamu kelak akan tahu akibatnya. Itu tadi di depan pintu neraka. Di akhir hayatnya, ketika menjelang kematiannya, penyesalan. Di depan pintu neraka, penyesalan, pengen balik lagi. Ketika masuk neraka, ada 4 permintaan. Dan sayangnya, permintaan itu sudah tidak bisa dikabulkan. Pertama, pengen keluar. Berkata orang-orang di neraka itu, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami ingin berbuat baik, kami ingin sholat. Fa in udna, kalau kami bermaksiat lagi, kami kafir lagi, kami zalim lagi, fa inna dzalimun, berarti kami benar-benar zalim. Apa jawabannya? Qala sya'u fiha wala tukallimu. Sudah, kamu belangsak situ di neraka, jangan bicara lagi. Itu permintaan pertama. Permintaan kedua, yang kita sering ada orang itu bercanda, kamu kalau maksiatnya terlalu banyak, kekencengan,
sudah berzina, mabuk, ngerampok, apa namanya, semua maksiat kamu lakukan, kamu dilempar neraka, kelewat. Gak ada ceritanya. Itu penyesalan pertama, pengen keluar saja nggak bisa. Penyesalan kedua, dia minta apa? Mati saja. Nggak kelewat, mati saja. Maka dia memanggil malaikat Malik ketika sudah masuk neraka. Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka berkata, mereka memanggil malaikat Malik menjaga neraka. Ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, biarkan Tuhanmu membunuh kami saja, biar gosong. Masuk neraka gosonglah kita, mati sekalian wis. Gak kerasa apa-apa lagi, biarlah seperti itu. Maka dikatakan oleh malaikat Malik, qala innakum makisun, kamu kekal. Kalau dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la, la yamutu fiha wa la yahya, enggak hidup enggak mati. Kenapa enggak hidup? Karena hidup tapi disiksa. Kullama nadijat juluduhum baddalnaha. Ini dalam surat An-Nisa, setiap gosong mateng kulitnya diganti lagi. Pengen mati nggak bisa. Qala innakum makisun laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi kari. Kami dulu datang kepadamu dengan membawa kebenaran, tapi kalian malah benci terhadap kebenaran. Kalian sudah diingatkan, tapi nggak mau. Tapi sepele. Lalu itu yang pertama, pengen keluar nggak bisa, ya kan? Pengen mati saja, gosong saja mati, nggak bisa. La yamutu fiha wa la yahya. Yang ketiga, kita di akhir tahun, habis ini besok ada libur akhir tahun. Orang ramai kan liburan. Ini kenapa ini restoran ini ramai? Karena masih libur. Orang bisa nyantai, nggak kerja, ya, makan, minum, plesir, kemana, wisata. Pengen libur penghuni neraka. Yang ketiga, wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u wa qala alladziina fin naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang sudah di neraka berkata kepada penjaga neraka jahanam, tadi menyebutkan Malik, ya Malik. Kalau ini penjaga nerakanya, li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Mintalah kepada Tuhanmu, kita pengen libur sehari saja. Libur di neraka sehari saja. Diadabnya berapa tahun? Ribuan, jutaan tahun. Pengen libur sehari. Kita kerja seminggu, libur sehari. Masa sebulan gak ada cutinya? Ada. Ketika libur, minum, tenang, istirahat, mau ketemu keluarga, mau wisata, mau nyantai bisa. Di dunia, libur. Ini di neraka pengen libur sehari saja. Yuhaffif anna yauman minal adzab, ringankanlah siksa itu sehari saja, libur. Apa? Jawabannya malaikat, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah dulu sudah datang kepada kalian nabi dan rasul menjelaskan kepada kalian bukti-bukti nyata kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala, mereka mengatakan, orang-orang di neraka itu, iya dulu tuh sudah datang nabi rasul membawa peringatan. Maka dikatakan qalu fad'u, ya sudah, mintalah kepada yang dulu kalian sembah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Doanya orang kafir itu sia-sia belaka, enggak ada hasilnya. Libur enggak bisa. Pertama pengen keluar enggak bisa. Pengen mati saja enggak bisa. Pengen libur sehari enggak bisa. Terakhir, kita tutup dengan ini. Kalau yang pertama mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua minta kepada malaikat Malik. Yang ketiga kepada penjaga neraka jahanam. Yang keempat, jadi di dalam surat Al-A'raf, Al-A'raf itu namanya Al-A'raf. Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Jadi ada orang-orang yang amalannya, pahala dan dosanya pas.
nggak masuk, belum masuk surga dan juga nggak masuk neraka. Lalu orang-orang Al-A'raf itu melihat keadaan orang yang sudah di surga dan melihat orang-orang yang sudah di neraka. Lalu terjadilah percakapan. Tapi Al-A'raf ini endingnya dia masuk surga. Lalu terjadilah percakapan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Berarti orang yang masuk surga bisa melihat temannya. Kok teman kita nggak ada, kemana? Ternyata di neraka. Apa perkataannya ketika yang sudah di neraka melihat temannya nengokin? Minta apa? Itu kan tadi 3 permintaan. Pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada malaikat-malaikat, ketiga penjaga neraka jahanam. Yang ketiga kepada temannya sesama manusia yang dulu temannya di dunia, sudah masuk surga, dia di neraka. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 50. Nah, disebutkan wanada ashabun nari ashabal jannah, dan penduduk neraka memanggil temannya penduduk surga yang dulu teman di dunia, kenal. An afidhu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah, berikan kami seteguk air, segelas air, atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Hanya minta seteguk air, siksa, kehausan. Hanya minta seteguk air. Kita masih di dunia. Mau pesan jus bisa, mau pesan es teh bisa, mau pesan jeruk bisa, pesan susu bisa. Ini minta seteguk air. Atau apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya bagi orang-orang yang kafir. Kalian nggak dapat, nggak punya kesempatan. Kenapa? Kok sampai minta seperti itu? Orang-orang yang di neraka itu. Karena kelak di surga kita dibayangkan dengan ada 4 sungai surga, minumannya saja. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Pertama, ada sungai di surga yang tidak payau, segar, air biasa tapi segar, nikmat. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu, sungai dari susu yang airnya tidak berubah rasanya. Kita minum susu, kalau kita pagi susu segar, kita biarkan sampai malam baru diminum, sudah basi. Ini di surga sungai susu yang tidak berubah rasanya. Yang ketiga, wa anharum min khamrin laddatil lisyaribin, sungai dari khamr, tidak mabuk. Nah, inilah supaya kita tidak minum khamr di dunia. Kalau pengen kita dapat khamr di akhirat yang halal, yang tidak memabukkan, jangan pernah minum khamr di dunia. Yang keempat, sungainya adalah wa anharum min asalim musaffa, dan sungai dari madu yang disaring, yang bening di surga. Nah, minumannya orang kafir bagaimana? Walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbikum, dan makanannya penghuni surga, mereka mendapatkan apa saja dari buah-buahan dan ampunan dari Tuhan kalian. Sedangkan penghuni neraka, kaman huwa khalidun finnar, apakah sama keadaannya seperti orang yang di neraka? Wasuku ma'an hamimang faqat ta'am, ketika dia minta minum. Kenapa dia sampai minta air kepada penghuni surga? Ketika dia minum, ketika minta minum kepada malaikat yang ada di neraka, diberi air yang sangat panas, maka ketika dia minum, putus ususnya yang ada di dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga di akhir tahun, pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian hari, kita senantiasa bermuhasabah, mengingat apa yang kita lakukan selama di dunia ini,
apa yang sudah kita perbuat. Bahkan kelak kita akan ditanya, ada hadis yang terkenal sering kita dengar, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya kan? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tua. Kita masih muda, masih punya bisa kerja di kapal, masih punya kekuatan. Manfaatkan untuk ibadah. Kerjamu jadi ibadah kalau diniatkan lillahi ta'ala. Wa sihataka qabla saqam, dan sehat sebelum masa sakit. Ada pemuda, tapi ketika sudah sakit, kena stroke, sudah terbaring sakit, bahkan ada pemuda sudah harus cuci darah, nggak bisa apa-apa. Wa ghinaka qabla faqrik, dan kayamu sebelum miskin. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kerja keras kita hanya cukup untuk makan sehari-hari, bersyukur kepada Allah. Sebelum kita tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan pun harus berjuang mati-matian. Wa faraghaka qabla sughlik, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Kita ada waktu luang, ada waktu istirahat, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhir, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datang kematian menjemput. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberi keberkahan dalam hidup kita, umur kita, rezeki kita, keluarga kita, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia-Nya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita kerja, perusahaan yang kita ikuti mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya. Nah, kita tutup semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.